Ini Bapak Ibu sudah kenal semua? Nanti siang kita ada materi games, mungkin kita bakal seru-seruan. Tapi hari ini kita akan mulai praktikum terlebih dahulu, yaitu kita ke kandang lagi. Pertama kita lakukan pembersihan kohe yang tersumbat pada lantai kandang. Bisa menggunakan alat yang sudah disediakan. Terus disapu. Den, obat dari mana? Oh, dari kan, Bah? Terus, ya lakukan. Warna kan. Itu obatnya Bisa apa gitu ya? Obatnya mana obatnya? Terus setelah kita bersihkan, mungkin kita siapkan untuk penyemprotan. Dan penyemprotan yang biasa dilakukan di Kurma Ajwawan ini 1 minggu sekali rutin. Tujuannya adalah untuk membunuh kuman atau bakteri-bakteri yang ada di dalam kandang. Obatnya apa, Pak? Semprot. Ya, obatnya obat semprot, Pak. 10 liter air. Ya, 1 butir klorinkan untuk 10 liter air. Jangka waktu penyemprotan berapa kali seminggu? 10 liter berapa? 10 liter air itu 1 butir. Satu butir ya. 1 butir klorinkan. Penyemprotannya berapa ini? Ini yang biasa dilakukan di Kurma Ajwawan ini 1 minggu sekali ini rutin, Pak. Ya. Jadi belum keseluruhan. Kita cuma bagian atasnya aja, tapi bagian bawah juga semprot. Oh, sekali ya. Iya. Ini sapu kulit. Ya saya ingin yang domba ini domba yang ini Mau bantu ini, Urinnya Pak? kemana? Apa, Pak? Urinnya kemana? Kalau di sini sih urinnya nyampur Pak ke bawah. Oh, masih nyampur. Iya, masih nyampur. Tapi di sini juga kita melakukan pembersihan untuk pembuangan koe sama urin itu dilakukan 2 minggu sekali. Untuk menjaga kebersihan biar tidak bau ke. Iya. Jadi enggak dibiarin sampai lumpuh ke atas enggak. Berarti tadi belum dipisahkan berarti ya? Masih... Oh iya, iya. Beda sama kandang yang di sebelah kanan. Oh, ada ya? Iya. Tapi ada juga kandang yang kohenya bisa sama urinnya bisa. Oh, ada. Cuman ini kan kandang di sini koloni, Pak. Ini kambing apa ini? Batur. Kalau ini ya batur, Pak. Iya, ini batur, Pak. Kurang lebih 80 kiloan, Pak. Nambahkan 2 suhunan seperti ini, dia jadi lebih sirkulasi udaranya lebih bagus.
Kekurangannya adalah ketika proses ini saya lakukan, saya tidak bisa memodif kandang ini karena harus ganti rangka semuanya. Dulu saya pertama kali kandang itu saya buat cuman pakai atap yang tertutup. Tapi ternyata ada satu hal yang terkendala. Kelembapan. Kandang cenderung itu lebih lembab, makanya saya pakai perbandingan 2 asbes, 1 yang bening seperti ini. Untuk atap kandang ada modifikasi terakhir seperti kandang besar yang di sana. Kenapa saya modifikasi kandang seperti itu? Tanah luas 2000 meter ini cuma bisa nampung 700-an ekor. Masalah kita berikutnya adalah lahan. Lahan saya sudah bisa dibilang stop untuk beroperasi. Jadi maksudnya nambah. Bagaimana agar kandang efisien? Akhirnya saya pakai kandang komunal yang besar di sana. Kelebihan kandang itu di sini bisa dilihat langsung. Saya nyicil. Kita bisa pakai per section. Mungkin gambarnya belum dimasukkan. Di sana saya bisa nyicil dari kandang yang paling atas, terus bisa lebar ke samping, turun ke bawah. Kandang seperti itu mudah untuk diperluas, mau diperpanjang ataupun diperlebar bisa. Harapannya ternak itu kita tumbuh. Kalau kandangnya seperti ini cuman bisa memanjang. Ketika ke samping itu lebih banyak makan tempat dan makan bahan. Di sana bisa dilihat saya baru menyelesaikan pondasi karena keuangan saya terpakai untuk pembangunan tempat tinggal, akhirnya saya tinggal. Kalau saya ada rezeki tinggal tambah. Kalau rezekinya nambah, mungkin tanah di sebelah bisa dibeli, saya tinggal tambah tanah sebelah. Jadi perbedaan atap bisa menentukan modifikasi kandang. Karena saya juga nggak pernah bermimpi punya kandang, punya ternak bisa sampai ribuan ekor. Dulu target saya ketika bikin itu hanya di 300 ekor. Paling 100 sampai 300 ekor. Nggak pernah kebayang bisa sejauh ini. Itu yang terjadi. Dan ini akan jadi dasar pemikiran. Kenapa bisa nyampe ke jumlah ribuan? Karena saya tidak tahu ternyata ternak itu jantannya mahal. Biar efisien otomatis betinanya harus ditambah. Ketika saya beli pertama full bloodnya 1 ekor, terus kedua saya beli full bloodnya 15 ekor, otomatis untuk mencapai efisiensi jumlah betinanya harus ditambah. Ini sebenarnya bocoran soal yang kemarin. Karena langkah kita menentukan berapa modal yang kita perlukan. Jangan gegabah seperti saya. Merasa dirinya mampu, merasa waktu itu modalnya mampu, beli ternak, langsung dalam jumlah banyak. Hitungannya sebenarnya nggak terlalu banyak. Saya beli full blood dorper itu 3 ekor jantannya, 5 ekor betinanya. Terus full blood awasi 2 jantannya, 4 betinanya. Terus apalagi waktu itu ya saya beli ya. Oh berarti yang 10 itu, terus habis itu nambah lagi. Oke. Ini nanti kita bisa lihat prakteknya seperti apa. Next deh. Nah ini yang dibilang kandang koleksi. Kandang koleksi ini contohnya di sini. Tapi di sini saya modifikasi, bukan cuma kandang koleksi. Pernah merhatiin nggak lampu kandang yang paling dekat musola itu warnanya apa? Kenapa warnanya merah? Untuk pemanas. Penghangat, iya. Penghangat. Saya mau benar, ini udah ketahuan berarti. Itu untuk penghangat. Lampu yang digunakan lampu apa, Pak? Anda tahu jenisnya yang jelas. Oke. Sebenarnya kejadiannya seperti ini. Waktu itu ada yang bertanya ke saya, kira-kira penyakit apa yang masih sering terjadi di kurma ajwa dan belum tertangani? Prematur. Kelahiran prematur. 1. Kelahiran prematur itu sampai dengan sekarang saya nggak bisa menekan sampai dengan 0. Yang saya bisa lakukan adalah mengurangi
apabila ternak itu lahir prematur. Kalau bayi lahir prematur, apa yang akan dilakukan? Bayi manusia di inkubator, benar Pak? Masukin ke rumah sakit, cari ruang NICU, titip di inkubator. Tapi saya tanya, rumah sakit ternak di Indonesia di mana? Dokter hewan banyak, tapi rumah sakit ternak saya belum tahu. Terus ternak kita harus diapain? Menyerah kalau prematur. Akhirnya saya bikin kandang inkubator sendiri. Kalau dalam kotak inkubator, isinya apa sih sebenarnya? Penghangat. Yang digunakan apa Pak? Lampu penghangat, lampu infrared biasanya. Jadi merah itu bukan lampu biasa yang dicat, tapi memang lampu infrared. Silahkan dicek coba online. Lampu infrared harganya berapa? Tanya Google, mahal atau enggak? Coba dicek. Pasti suka belanja online kan? Coba teh, lampu infrared harga berapa? Bisa untuk menetapkan dulu dalam. Bisa Pak. Yang saya sharing adalah dasar pemikiran. Belanjanya silakan online. Ada lampu infrared di online? Harga berapa Pak? 367. Ada yang di bawah itu? Ada. Berapa Pak? 119. Ada yang di bawah itu? 50.000. Ada di bawah itu? Saya beli yang di bawah itu soalnya. Ketemu nggak yang harga 30 ribuan? 49.000. Berarti jagoan Mas Hedi kalau nyari online nih. Di Tokped ya? Di Tokped lebih murah. Harganya cuman 30 atau 50.000. Mahal nggak? Terjangkau lah. Terjangkau lah. Informasi ini sebenarnya kita tahu, cuman kadang-kadang kreativitasnya yang kurang. Nanti silahkan dilihat kandang inkubator itu seperti apa, posisinya bagaimana, efeknya bagaimana. Tinggal kreativitas kita. Kurma Ajo tidak ada yang dikekang. Mau beli barang tinggal cek online-nya. Tinggal pasang sendiri. Tinggal saran saya diatur ketinggiannya. Karena kalau terlalu pendek disundul sama ternaknya. Oke, untuk kandang udah dibahas. Betul, pertanyaannya bagus. Sekitaran 100 Pak. Iya. Umum kan? Hampir sama kayak hair dryer. Tergantung kualitas. Hair dryer ada yang 450 watt ya Bu ya. Ada yang sampai 1200 watt kalau nggak salah. Jadi nggak lebih tinggi wattnya ketimbang hair dryer. Lanjut deh. Ini yang saya tadi cerita. Ketika proses itu saya melakukan banyak modifikasi. Ini yang menggunakan ram kawat, yang sebelah yang menggunakan seng galvanis. Perbedaannya, kondisinya, waktu itu saya udah ngetes. Tapi saya harap yang ngetes bukan cuma saya. Pijakannya ini sering jebol. Saya cuma bilang gini, saya pengen pijakan itu yang nginjek, yang jatuh di sana bukan cuma untuk kotoran. Tapi kalau saya naik ke sini nggak patah. Bobot saya rata-rata 90 sampai 93 kilo. Jadi kalau saya injek nggak patah, berarti kandang ini kokoh. Sebelumnya kalau ini mudah patah, kotoran itu berhamburan keluar. Lanjut deh. Saya baru tahu ternyata namanya creep feeding. Yang saya pikirkan adalah bagaimana cempe itu maksimal di usia kemasannya. Kalau balita bawah 5 tahun adalah masa kemasannya. Kalau di domba sebelum 3 bulan adalah masa kemasannya. Dalam kandang koloni saya pakai sekat.
sekat itu yang bisa masuk hanya anak dombanya saja. Strip feeding masuk ke sini, ini modifikasi dengan ada susu tambahan, pertumbuhan ternak jadi lebih bagus. Susunya bisa pakai apa? Bisa pakai susu bubuk yang dicairkan, bisa pakai susu sapi yang diberikan. Lanjut deh. Habis. Cuma 7 lembar materi kandang. Tapi kalau detail ditanyakan akan banyak. Terus untuk yang prematur, yang prematur kita taruh di sini. Terus ada juga si anakan yang memang indukannya itu nggak ada air susunya. Terus kita taruh di sini, kita bantu pakai susu dot. Susu yang digunakan di sini untuk cempe yang di sini. seperti apa? Besok kita ada praktek nyusuin. Oh, praktek Pak. Iya, ada praktek nyusuin. So nggak sabaran itu Pak. Jangan bayangin yang lain-lain. Kan ini singgu nempatin dheweke sing ora ono Susune. njuk disediakake niku. Tak kira yang ngono. Jadi sekali. Cuman kalau si cempe yang ditaruh di sini ini butuh perawatan yang khusus. Jadi mungkin kita melakukan pemberian susunya itu 1 jam sekali atau 2 jam sekali. Harus sering. Pantau. Iya, harus sering dipantau. Iya. Iya, ditimbang-timbang. Tapi makanannya apa? Apanya? Makanannya khusus apa enggak untuk induknya? Kalau makanan untuk ini kan sama yang di atas. Enggak, Nek, Pagi setelah- pakai comboran, siangnya pakai hijauan. Dari sini berani lepas lagi nanti berapa bulan? Ini saya akan langsung mempraktekkan ke beberapa kandang. Yang di sini lokasi kandang yang sudah dimodifikasi beberapa kali. Fungsi kandang ini kita bilang kalau di Kurma Ajo ini kandang nomor 9. Kandang nomor 9 ini kandang yang kami fungsi utamanya sebagai kandang inkubator. Kandang beranak. Kandang inkubasi karena dilengkapi dengan penghangat. Kami gunakan lampu infrared di sini untuk cempe yang baru melahirkan. Pemanasan. Jadi kalau misalnya dia lahirnya prematur, jumlahnya lebih dari 2 ekor, kondisi kelahirannya lemah, ditempatkan di kandang ini. Nanti bisa Berapa minggu sampai di sini? Kalau biasanya 1 sampai 2 minggu, Pak, sampai dengan dia sehat. Iya, betul. Tapi kalau nggak prematur, nggak dimasukkan ke inkubator. Kalau misalnya kandangnya kosong, ditaruh di sini sama anak-anak. Karena fungsinya adalah lebih pendek gitu. lebih pendek. Oke. Ini contoh kandang yang sudah jadi. Ini kandang koleksi. Posisinya adalah memisahkan kotoran dengan air seni. Kotorannya jatuh di sini. Ini saya menggunakan material seng galvanum. Kemudian terkumpul kotoran dengan air seninya di palung ini. Ini modifikasinya sederhana, kami pakai bor, membuat lubang. Air seninya nanti netes ke bawah sini. Kemudian akan dikumpulkan di jerigen. Simple. Kekuatannya, Mas Ramdan, boleh izin? Maaf ya, izin tanya Mas. Beratnya berapa Mas? Ya kemarin udah dijelasin di YouTube ada kok. Di YouTube ada ya? Loh. Oke, saya aja lah. Berat saya rata-rata 90 sampai 95. Saya naik ke sini. Ini yang tengah ya, bukan yang pijakan. Ini kandang udah usia 2 tahun. Kita harus bisa memikirkan material kandang itu kokoh. Jangan bentar-bentar udah patah atau rusak. Cara pemilihannya seperti tadi, bagaimana agar kandang itu mudah dibersihkan dan aman. Ada yang mau ditanyakan? Bersihnya tinggal pakai sapu karet aja Pak, tinggal disapu ke bawah seperti itu, mudah. Nanti tinggal pakai anak-anak alatnya mana Pik yang modifikasi coba Pik. Nanti biar diambil. Kalau misalnya mau lihat yang dimodifikasi. Ada yang mau naik ke atas? Mau lihat kandang inkubator seperti apa? Sudah naik ya? Boleh, mau naik lagi? Nanti masuk di YouTube tuh. Yang ngajarin kebagian besar pakainya bambu.
Kalau pakai bambu kira-kira gimana? Kalau patah, kita bukan mau bikin peternakan. Ini buat ngeruk ya. Praktekin kalau enggak. Nah, Ini berudah bersih. ya, seperti itu aja. Sederhana kan? Terus ngambil kohenya gimana gak? Ntar ada alatnya buat untuk kayak stok, kayak Nah, biasanya habis Mana gak? bekas cap. Ayo ambilin. Simple ya. Tadi nggak ada yang jual karena bikin sendiri modifikasi. Oh gitu. Mana Pik? Nah, sini Pik. Ini contoh yang diambil. Cara ngambilnya gimana Pik? Ya, biasanya kalau di bawah ini, lalu dia diserap. Terus masukin ke karung. Oke. Mudah ya, efisien. Gak mungkin dong saya jualan alat ini. Ya, ini contoh untuk prosesnya. Kita langsung lanjut ke kandang sebelah lagi. Hasilnya bagi dua berarti, Pik. Hasilnya bagi dua. Oke. Kita masuk ke kandang baterai, kandang berikutnya. Nah, yang mau masuk silahkan masuk. Yang seperti saya katakan di Kurma Ajwa bebas, mau lihat sampai dengan dalam boleh. Harus masuk Pak, harus ngerasain kondisinya gimana, seperti apa, budidayanya bagaimana. Nah, jarak antar lampu ke lantai seperti itu. Patokannya adalah jangan sampai seluruh. Hangat ya Pak? Hangat ya. Cempenya dimasukin. Cempenya kalau yang parah dimasukin ke sana. Nanti tinggal sama anak-anak dikasih susu tambahan. Tapi juga sekali waktu dilepas biar sama ya. Betul. Gitu. Betul. Perlakuannya khusus. Perlakuannya ditambahkan lampu infrared untuk penghangat. Oke. Yang di sini kandang baterai. Kenapa dibilang kandang baterai? Karena satu pejantan, satu kandang. Ini dirawat. Saya akan, mohon maaf bukan maksudnya sarai ya, tapi ada kekurangan. Jantannya domba Garut itu kalau dimasukin kandang koloni lupa makan, Pak. Jadi terlalu fokus untuk kawin. Dia lupa makan. Sebulan sekali diistirahatkan selama 1 minggu. Biar di sini fokus makan. Jadi jangan lupa makan. Walaupun sering dijemur dari jam 8 sampai jam 11 tetap harus makan ya, Pak. Oke. Di sini ada beberapa bukti. Tolong dilihat di bawah. Ini pakai kawat stainless. Jumlah di atasnya cuma 1 ekor. Coba lihat, jebol. Padahal jumlah ternaknya di atas sangat sedikit. Yang ini kapasitas cuma 18 ekor. Ini kapasitas bisa sampai 50 ekor. 40 sampai 50 ekor. 2 sampai 3 kali lipatnya. Coba dilihat kondisi kandangnya. Koleksinya. Lebih baik kita pakai bahan apa? Apakah galvanum? Apakah kawat stainless? Ada buktinya kan? Kan di sini kelihatan setiap hari operasional, ada ternaknya, prosesnya gimana. Dan satu lagi. Oke. Ini kandang pertama Kurma Ajwa. Kandang ini awalnya baterai, terus saya modifikasi jadi koleksi. Terima kasih Pak. Ya, ada yang mau ikut naik ke sini? Biar kelihatan. Masuk aja Pak, nggak apa-apa. Kandang ini awalnya adalah kandang baterai. Bisa kelihatan nggak lantai kandangnya berbeda? Ini tadinya jalan Pak. Ini tadinya jalan seperti ini. Kemudian saya bongkar sekatnya. Saya bongkar jadi kandang portable. Ini sekat bisa mudah, tinggal diangkat baloknya. Agak ke sini Pak, kabinnya biar diarahkan ke sana. Oke.
Baloknya tinggal diangkat seperti ini. Jadi yang paling